Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qoli wa ba'du. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah telah kurikulum Bapak Dr. Abdul Fatah MPDI yang selalu saya mintai ilmunya juga motivasi belajarnya dalam perkuliahan. Sini saya Ahmad Zakaria akan sedikit menjabarkan mengenai kurikulum merdeka. Apa itu kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten itu akan lebih optimal digunakan agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan juga menguatkan kompetensi. Di samping itu, guru sebagai fasilitator memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa itu sendiri dan juga disesuaikan dengan minat peserta didik itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu karakteristik utama dari kurikulum merdeka. Antara lain yang pertama adalah fokus pada materi esensial sehingga pembelajaran lebih mendalam. Yang kedua yaitu waktu lebih banyak digunakan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter melalui belajar kelompok seputar konteks nyata atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, karakteristik utama daripada kurikulum merdeka yang ini adalah capaian pembelajaran per fase dan jam pelajaran yang fleksibel, mendorong pembelajaran yang menyenangkan juga relevan dengan kebutuhan pelajar dan kondisi satuan pendidikan tersebut. Yang keempat adalah memberikan fleksibilitas bagi pendidik dan dukungan perangkat ajar serta materi pelatihan untuk mengembangkan kurikulum pada satuan pendidikan dan juga melaksanakan pembelajaran berkualitas. Yang terakhir daripada karakteristik utama kurikulum merdeka ini adalah mengedepankan gotong royong dengan seluruh pihak untuk mendukung implementasi kurikulum merdeka. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pembelajaran kurikulum merdeka. Yang pertama adalah pembelajaran intrakurikuler yang mana dilakukan secara diferensi sehingga peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan juga menguatkan kompetensi. Hal ini memberikan keleluasaan bagi guru untuk memilih perangkat ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan juga minat karakteristik peserta didiknya itu sendiri. Yang kedua, prinsip pembelajaran dalam kurikulum merdeka adalah pembelajaran kurikuler, artinya berupa proyek penguatan profil pelajar Pancasila berprinsip pembelajaran interdisipliner yang berorientasi pada pengembangan karakteristik juga kompetensi umum. Yang terakhir adalah pembelajaran ekstrakurikuler dilaksanakan sesuai dengan minat murid dan sumber daya satuan pendidikan tersebut. Selanjutnya yaitu satuan pendidikan menerjemahkan capaian pembelajaran dengan menyusun kurikulum operasional dengan rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan pelajar dan juga karakteristik satuan pendidikan masing-masing. Muatan capaian pembelajaran dapat dikelola pendidik
sebagai mata pelajaran tersendiri atau tematik, integrasi atau juga sistem blok. Pada struktur kurikulum dituliskan secara total dalam 1 tahun, dilengkapi dengan saran alokasi jam pelajaran jika disampaikan secara reguler atau secara mingguan. Yang selanjutnya adalah pelaksanaan kurikulum pembelajaran kurikulum merdeka. Itu ada beberapa siklus. Yang pertama asesmen diagnostik, yang kedua perencanaan, yang ketiga adalah pembelajaran. Yang pertama yaitu asesmen diagnostik, adalah guru melakukan asesmen awal untuk mengenali potensi peserta didiknya, juga karakteristik serta kebutuhan, tahap perkembangan dan tahap pencapaian pembelajaran murid. Asesmen umumnya dilaksanakan pada awal tahun pembelajaran sehingga hasilnya dapat digunakan untuk melaksanakan perencanaan lebih lanjut terkait pembelajaran yang lebih baik dan lebih baik spek yang akan digunakan selanjutnya. Terus untuk yang kedua yaitu perencanaan. Guru menyusun proses pembelajaran sesuai dengan hasil asesmen diagnostik serta melakukan pengelompokan murid berdasarkan tingkat kemampuan peserta didik masing-masing. Artinya harus disusun dengan teratur, dengan sebaik mungkin agar kedepannya bisa lebih baik, dan masing-masing peserta didik itu sebaiknya dibedakan untuk menghasilkan kualitas yang lebih baik lagi. Yang terakhir yaitu pembelajaran. Selama proses pembelajaran, guru akan mengadakan asesmen formatif secara berkala untuk mengetahui progres pembelajaran murid dan melakukan penyesuaian metode pembelajaran jika diperlukan. Pada akhir proses pembelajaran, guru juga bisa melakukan asesmen sumatif sebagai proses evaluasi. Proses evaluasi tentang ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah diajarkannya. Yang terakhir adalah dukungan implementasi kurikulum merdeka bagi satuan pendidikan. Yang pertama, platform Merdeka Mengajar, yaitu menyediakan beragam topik pelatihan tentang kurikulum merdeka hingga berbagai referensi perangkat ajar. Yang kedua, seri webinar adalah Kemendikbud dan unit pelaksanaan teknis di daerah menyelenggarakan seri webinar implementasi kurikulum merdeka untuk berbagai praktik baik maupun informasi terkini baik guru kepala satuan pendidikan dan unsur pemangku pendidikan. Yang selanjutnya itu komunitas belajar. Komunitas belajar dapat memfasilitasi proses refleksi belajar dan berbagi bersama dalam mempelajari dan mengimplementasi kurikulum merdeka. Komunitas belajar dapat dibentuk bersama-sama oleh pendidik pada satuan tingkat pendidikan di daerah maupun di komunitas daring. Narasumber berbagi praktik baik rekomendasi dari pusat ataupun narasumber berasal dari pendidik yang telah mengimplementasikan kurikulum merdeka dan telah diseleksi. Yang selanjutnya mitra pengembangan organisasi, mitra pembangunan. Mitra pengembangan meliputi organisasi, lembaga dunia usaha dan dunia industri yang secara mandiri dan sukarela mendukung proses belajar komunitas di tingkat daerah atau tingkat satuan pendidikan.
Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.